jemaat sekalian, kita bertemu lagi di dalam acara Kompas Iman, konten pembinaan iman Hosana. Bersama saya Yuli dan juga rekan saya Ezer Lumika dan narasumber kita Pak Antoni Nathan. Nah, hari ini kita masih akan tetap membahas tentang manusia dan dosa. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak Antoni, jika Adam dan Hawa yang dikatakan oleh firman Tuhan dikatakan Adam dan Hawa ini melakukan dosa, tetapi kemudian dikatakan bahwa melalui Adam dan Hawa ini semua orang menjadi berdosa. Bukankah itu menjadi sesuatu yang tidak adil Pak dalam pemikiran kita? Terima kasih, itu memang satu pertanyaan yang sering kali ditanyakan dan pertanyaan yang memang cukup sulit untuk dipahami, begitu ya. Nah, pertanyaan itu bisa dijelaskan dari apa yang kemudian dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang kelima ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-21. Memang kejatuhan Adam ke dalam dosa yang mengakibatkan seluruh manusia ikut beserta dengan Adam di dalam kejatuhan itu, karena memang pada waktu itu Adam dilihat dari berbagai sisi, bukan hanya dia sebagai nenek moyang yang akan menurunkan genetika atau dosa asal kepada keturunannya, tetapi Adam pada waktu itu memang sebagai seorang yang menjadi kepala dari umat manusia, kepala daripada bangsa manusia, mewakili bangsanya, umat manusia yang diciptakan, kemudian mengadakan satu perjanjian. Yang kedua adalah Adam sekaligus menjadi representatif atau wakil dari seluruh umat manusia. Dua posisi seperti itu. Jadi Adam kepala umat manusia. Sama seperti halnya sekarang kita melihat misalnya kita menjadi warga negara dari negara Indonesia. Sebuah bangsa atau sebuah negara punya kepala negara. Maka seluruh kepentingan yang menjadi kepentingan dari masyarakat dan bangsanya, ketika kemudian dikaitkan dengan bangsa dan negara lain, maka kemudian memakai sistem perwakilan. Nah, kepala negara daripada bangsa kita, contohnya bangsa Indonesia, kepala negaranya presiden, itu mewakili seluruh bangsanya. Andai kata misalnya kepala negara kita menyatakan perang kepada negara tetangga kita, contoh misalnya dengan Malaysia, maka kita sebagai bagian daripada bangsa Indonesia, kita tidak akan bisa mengatakan, saya tidak ikutan dan tidak terlibat di dalam peperangan itu. Maka bagaimanapun ketika kepala negara menyatakan perang atau permusuhan dengan sebuah negara lain, kita sebagai warga negaranya terlibat di dalam peperangan itu. Maka karena Adam mewakili kita sebagai kepala dari umat manusia, ketika Adam menyatakan sebuah pemberontakan dan ketidaktaatan kepada Allah, kita sebagai keturunannya daripada bangsa yang diwakili oleh Adam, di dalam kekepalaan Adam, kita terlibat di dalam pemberontakan Adam. Itu pertama. Yang kedua, sebetulnya Adam yang tadi saya katakan menjadi representatif dari kita, ya, manusia. Kalau andai kata pun kita ada bersama dengan Adam, atau mungkin kita tidak bersama dengan Adam, tapi kalaupun andai kata setiap kita manusia menggantikan posisi Adam atau ada pada di posisi Adam, maka kita akan melakukan dosa yang sama dengan Adam, memberontak kepada Allah. Adam itu gambaran, sebetulnya gambaran daripada diri setiap manusia, gambaran dan cerminan daripada setiap manusia. Pemberontakan Adam menggambarkan kita pun akan melakukan hal yang sama seperti itu. Jadi kita di dalam hal ini tidak bisa berkata bahwa karena Adam berdosa maka kemudian seluruh keturunannya dihitung berdosa. Karena dalam posisi tadi Adam adalah kepala umat manusia, mewakili kita dalam hal kebangsaan sebagai ras manusia. Yang kedua adalah Adam sebenarnya menjadi gambaran dari setiap kita, akan cerminan daripada diri setiap kita. Kita akan melakukan dosa yang sama, kurang lebih begitu. Terima kasih Pak. Jadi kita sebagai manusia sebenarnya sulit ya Pak untuk lepas dari dosa. Ya. Kenapa Pak? Kita sebagai manusia sulit sekali untuk terlepas dari dosa. Iya, karena ketika Adam berbuat dosa dan seluruh manusia ikut terhitung di dalam kejatuhan Adam ke dalam dosa, maka dosa kemudian berkuasa dalam hidup manusia. Itu dikatakan di dalam seluruh surat Roma, termasuk Roma pasal yang kelima tadi. Maka dosa dan maut berkuasa atas diri manusia. Ketika kemudian Adam berbuat dosa dan kita berada di dalam Adam dalam kejatuhan itu, maka sama seperti Adam setelah jatuh ke dalam dosa,
diperhamba dan dikuasai oleh dosa. Setiap orang juga kemudian diperhamba dan dikuasai oleh dosa, sampai kepada bagian yang tadi yang sebelumnya saya katakan, sampai kepada bagian yang paling sentral dalam hidup manusia, yaitu hatinya, itu dicemari, dipolusi, dan sekaligus dikuasai, dibelenggu oleh dosa. Maka manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Karena apa? Manusia dibelenggu, ditawan, menjadi tawanan daripada kuasa dosa. Maka tidak manusia tanpa karya Kristus yang membebaskan, menyelamatkan kita, menembus kita daripada kuasa dosa, kita tidak akan bisa selamat daripada kuasa dosa ini, dan manusia akan menjadi hamba dosa. Seperti itu. Apakah dengan perbuatan baik kita itu bisa membuat kita lepas dari belenggu dosa itu? Oke. Terima kasih, itu satu pertanyaan yang bagus ya. Nah, perbuatan baik manusia di dalam keberdosaan tetap merupakan perbuatan baik yang berdosa. Karena dalam keberdosaan manusia, perbuatan baik memang kalau dilihat merupakan anugerah umum yang Tuhan kerjakan di dalam diri manusia dalam keberdosaannya sampai batasan tertentu untuk memelihara kehidupan manusia. Jikalau kemudian manusia dibiarkan mengikuti keberdosaannya sendiri, maka kehidupan manusia tidak akan dapat bertahan sampai dengan penggenapan rencana Allah. Maka sebetulnya orang berdosa bisa berbuat baik selain daripada anugerah umum, adalah pekerjaan Allah Roh Kudus yang membatasi keberdosaan manusia sekaligus mengerjakan kebaikan di dalam diri manusia untuk memelihara kehidupan yang sekarang ini. Tetapi di dalam kondisi yang berdosa, maka sebaik apapun perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, kalau ditinjau dari standar hukum Allah yang sempurna, tetap dihitung sebagai perbuatan yang berdosa adanya. Seperti itu. Maka tidak dapat menyelamatkan manusia melalui perbuatan baiknya. Jadi sebaik apapun manusia tidak akan bisa lepas dari dosa itu sendiri. Iya, betul. Hanya anugerah Allah begitu ya. Ya, ini kan sekarang banyak sekali kita dengar berita begitu, ada diskriminasi, lalu ada rasisme, khususnya terhadap kaum minoritas. Ini kaum minoritas kita tidak bicara hanya satu agama saja, gitu ya Pak. Ada suku, ada mungkin juga gender. Ini mengapa sih Pak isu-isu ini selalu saja muncul, bukan hanya di Indonesia? Iya. Fakta terjadinya rasisme atau sukuisme atau apapun juga ya, syarat macam dan sebagainya, kalau zaman dulu disebut rasialisme, itu sebetulnya merupakan bukti nyata daripada keberdosaan manusia, ya, di mana rusaknya hubungan manusia dengan Allah kemudian berdampak pada disharmoni atau rusaknya hubungan manusia dengan sesamanya. Kan kalau kita melihat seharusnya manusia itu yang merupakan gambar dan rupa Allah sama seperti tiga pribadi Allah yang saling mengasihi dengan kasih yang sempurna, satu dengan yang lain di dalam ketritunggalan tersebut, maka manusia yang merupakan gambar dan rupa Allah ketika mengenal Allah dan mengenal kasih Allah seharusnya bisa mengasihi sesama manusia sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Kan sebetulnya itu ringkasan hukum Allah, hukum Taurat Allah, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Tetapi dengan fakta bahwa keberdosaan manusia merusak hubungan manusia dengan Allah, sekaligus kemudian kita bisa melihat buktinya, kerusakan relasi manusia dengan Allah adalah kerusakan manusia relasinya dengan Allah dilihat daripada rusaknya dan disharmoninya hubungan manusia dengan sesamanya, seperti itu. Sehingga sama seperti manusia tidak lagi mampu bisa mengasihi Allah, demikian pula manusia tidak akan mampu dapat mengasihi sesama manusia. Maka munculnya kemudian rasialisme, ya, rasialisme, rasisme, sukuisme, dan tindakan sara, bahkan kemudian sampai kepada bukti yang paling nyata adanya apa yang disebut sebagai genosida, ya, genocide, pembunuhan atas sebuah kelompok yang disebut kelompok minoritas atau kelompok tertentu daripada satu suku bangsa. Itu bukti nyata daripada keberdosaan manusia. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ketiga, kan Paulus mengatakan bukan hanya manusia di hadapan Allah tidak ada yang benar dan tidak ada yang baik dan tidak ada yang mencari Allah, tetapi dikatakan oleh Paulus seluruh kehidupan manusia digambarkan dengan mulutnya yang penuh dengan sumpah serapah kepada sesama manusia, lalu kakinya, perjalanan hidupnya menggambarkan perjalanan cepat untuk menumpahkan darah. Disitulah kita melihat manusia yang sangat amat rusak secara relasional dengan Allah dan juga dengan sesamanya. Kurang lebih begitu. Iya. Kita percaya bahwa Allah menciptakan seluruh manusia, ya.
manusia juga yang membeda-bedakannya. Iya, betul. Ya, Ibu Yuli Teddy dan juga Pendeta Antoni Nathan, ini sebenarnya masih banyak pertanyaan yang ingin kita diskusikan gitu, tapi waktu kita sangat terbatas sekali. Terima kasih Pendeta Antoni Nathan dan Ibu Yuli Teddy dalam program konten pembinaan Iman Hosana. Baik, kita akan jumpa lagi di Kompas Iman berikutnya. Jangan lupa like dan juga subscribe YouTube channel GKI Hosana. Kita jumpa lagi di konten pembinaan Iman Hosana berikutnya. Shalom.